Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Jadi untuk video saya kali ini, saya mencoba membuat sebuah demo atau simulasi tentang judul skripsi yang saya ambil di sini, yaitu mengenai sistem pendukung keputusan penentuan pembimbing skripsi. Nah, jadi karena di Fakultas Teknik itu sendiri masih untuk penentuan pembimbing skripsinya, saya lihat itu masih secara manual, maka saya mencoba menerapkan aplikasi ini di Fakultas Teknik Informatika sendiri supaya bisa membantu fakultas dalam penentuan pembimbing skripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Jadi ini untuk tampilan awal dari aplikasi tersebut, dan ini untuk depannya itu ada logo sama judul skripsi ya, sistem pendukung keputusan penentuan pembimbing skripsi di Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Nah itu ya, ini untuk tampilan awal halaman login. Jadi di halaman login ini sendiri itu kita login bisa sebagai admin dan juga bisa sebagai kaprodi. Jadi kaprodi. Jadi sewaktu-waktu bisa diganti juga untuk di halaman kaprodinya, nanti bisa diganti juga, misalkan mau pakai siapa atau siapa gitu untuk loginnya, nanti bisa, nanti kita ngaturnya di database. Jadi untuk login di sini saya coba menjelaskan dulu ya di bagian halaman adminnya. Untuk admin di sini saya coba masuk. Untuk sementara di sini saya masih pakai usernya, masih sebagai contoh. Ini saya pakai nama saya dulu, dan ini untuk sandinya. Udah, tinggal kita login di halaman adminnya. Nah, dan ini untuk tampilan awal atau bagian dashboard dari halaman admin. Dan untuk teman-teman lihat di sini itu ada terdapat angka-angka ya, angka-angka yang dapat kita lihat di sini itu ada 15, 16 sama 3. Nah, untuk angka-angka ini sendiri itu ini adalah tampilan ya, tampilan dari data mahasiswa, data dosen sama data skripsi. Jadi di sini untuk tampilan data mahasiswa itu datanya sudah terisi 5 orang data 5 orang mahasiswa yang datanya sudah keisi. Dan untuk dosen sendiri di sini ada 16 dosen yang datanya sudah saya isi. Dan untuk skripsi di sini sudah ada 3 judul skripsi yang saya isi. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman atau pihak kampus mau menambahkan lagi, nanti bisa ditambahkan. Ini untuk tampilan darbosnya. Kemudian untuk penentuan pembimbing skripsi ini sendiri dapat kita lakukan jika data-datanya sudah diisi semua. Jadi di sini ada data kriteria. Yang perlu saya jelaskan di sini itu mengenai data kriteria, karena ini menyangkut dengan pembobotan. Jadi sebelum penentuan pembimbing skripsi itu untuk kriteria sendiri itu harus kita isi nilainya dulu terlebih dahulu. Sini kita lihat untuk kriteria itu sendiri itu ada jenjang akademik, jabatan struktural, jabatan fungsional, kelompok ilmuwan. Nah, untuk mengisi data ini, misalkan dari jenjang akademik sampai kelompok ilmuwan ini, kita isi datanya satu persatu, bobotnya maksudnya. Jadi sini contohnya kalau kita mau mengisi data jenjang akademik, maka kita klik aja jenjang akademik. Ini untuk nanti bisa menentukan perhitungannya. Nah, ini untuk bobotnya ini bagian daripada nilainya. Jadi ini perlu diisi untuk bobotnya ini. Kalau ini cuman sebagai simulasi, makanya saya mengisi nilainya ini dulu sebagai contohnya saja, buat nanti kita masuk ke halaman perhitungannya, nanti itu bisa ada hasilnya gitu. Jadi di sini untuk sebagai contohnya sini saya S1 itu nilainya 1, S2 itu nilainya 3, S3 itu nilainya 5. Nah, ini untuk bobotnya. Jadi ini kita isinya manual untuk perhitungannya ini. Buat nanti kita masuk ke halaman perhitungan, buat nanti
menghitung siapa dosen yang nanti tepat untuk menjadi pembimbing skripsi untuk judul ini. Dan begitu dan seterusnya. Untuk jabatan struktural pun juga demikian. Kita masuk ke halaman jabatan struktural. Nah, untuk jabatan struktural di sini juga ada rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala prodi, dosen biasa, kepala divisi, biro, badan, atau lembaga. Nah, ini untuk bobotnya udah saya isi. Ini cuma sebagai sampel, nanti kapan-kapan pun bisa diisi oleh admin. Maksudnya yang pihak yang berwenang yang nanti akan memegang sistem ini. Coba langsung aja kita next ke jabatan fungsional. Nah, begitu pun juga sama jabatan fungsional. Nah, ini untuk bobotnya kita isi semua secara manual. Untuk cara ngisinya nanti sampai di kelompok ilmuwan saya jelasinnya. Dan ini untuk bobotnya sudah saya isi, nanti bisa dirubah juga bisa. Dan ini nilai yang nanti buat tentukan untuk perhitungan. Ini bobotnya untuk dari jabatan fungsional di atas ini. Nah, di sini ada profesor atau guru besar, rektor kepala, rektor, tenaga pengajar, asisten ahli. Nah, kemudian kita masuk ke kelompok keilmuan. Nah, sesuai dengan data yang saya wawancarakan di sini, jadi di prodi sains teknik informatika itu sendiri untuk mata kuliah wajib minatnya itu ada 3 ya, ada sistem informasi, sistem cerdas, sama hardware dan jaringan. Nah, itu ini untuk pembuatannya ini cuma sementara ya, cuma sebagai simulasi aja saya isinya ngasal-ngasalan. Nanti bisa ada hasil buat nanti kita kalkulasikan halaman perhitungannya nanti. Nah, ini untuk halaman data kriterianya, bobotnya ini cuma sebagai sampel datanya. Nah, jika teman-teman mau rubah atau mau mengganti nama ini nih, nama kriteria, bobot, kalau nomor urut ini cuma sebagai pengurutan aja dari nanti di bagian halaman ini ya, nanti kita lihat nanti. Untuk ini untuk nomor urut, jadi nanti posisinya maksudnya, jadi sistem informasi ini posisinya ke 1, sistem cerdas ini posisinya ke 2, header ini posisinya di bagian ketiga gitu. Jadi nanti dia terurutan gitu. Kemudian, nah kalau misalkan yang tadi yang saya jelaskan tadi, misalkan kalau kita mau merubah ini ada tanda icon-icon ini untuk merubah. Nah, nanti kita dialihkan ke halaman ini. Ini untuk merubah datanya. Misalkan seperti nama kriterianya, bobotnya, sama nomor urutnya. Jika sudah, langsung saja kita update go to list go back to list maksudnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk halaman kriteria ini. Jadi yang perlu saya tekankan di sini itu mengenai kriterianya, karena itu bobotnya itu harus masih terisi secara manual. Karena kalau misalkan untuk pembuatannya tidak diisi, maka untuk perhitungannya sendiri tidak dapat berjalan, karena ini masuknya di perhitungan. Untuk yang tadi seperti kriteria yang tadi itu dimasukkan dalam hitungan, jadi untuk bobotnya harus diisi, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga data mahasiswa ini juga sangat penting untuk ini. Jadi yang saya bilang tadi itu di halaman database awalnya tadi itu ada datanya saya isi itu ada. Nah, di sini untuk data mahasiswa itu sudah saya isi datanya ada berapa nih? Ada 4, cuman data yang satu ini kurang. Ini cuman kemarin saya masukin asal-asalan aja nih. Jadi ini data mahasiswa ini juga yang cuman sebagai sampel saya masukkan dulu. Ini ada data mahasiswa itu ada 4 mahasiswa ini. Maaf, ini datanya yang kosong-kosong ini Muhammad Ferdi ini karena datanya belum saya isi lengkap. Maaf. Jadi kalau misalkan datanya ini mau dihapus juga bisa, ini tinggal kita klik icon bulat merah maka datanya kita hapus. Nah, oke, sukses, datanya udah dihapus. Ini juga kita hapus dulu. Sukses. Nah, jadi berarti tinggal 3 data mahasiswa di sini.
Untuk ini untuk halaman data mahasiswa, jadi menampilkan data mahasiswa gitu dengan ini. Coba kalau kita lihat untuk perinciannya ini, pengeditan ya data mahasiswa, coba kita klik ikon ini edit. Nah ini kalau misalkan ada nama yang salah, maka kita bisa ubah di sini dari datanya, namanya, NPM-nya, tahun ajarannya, sama tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor handphone. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perincian atau data form pengeditan data mahasiswa. Oke, next kita ini aja save change. Kemudian coba kita setelah sudah data mahasiswa, di sini juga data dosen juga. Coba kita masuk ke data dosen, ada data dosennya juga. Masuk ke data dosen. Nah, di sini untuk data dosennya itu ini dapat kita lihat datanya ini. Tadi di halaman dashboardnya itu kita lihat ada 16 data dosen yang sudah saya isi datanya. Jadi ini dosen ini, data dosen ini saya ambil kemarin dari fakultas dan coba saya membuat simulasinya. Saya masukkan semua data dosennya. Cuman ini untuk Anis sama Anis atau NIP-nya ini belum lengkap semua dosen, belum isi karena kemarin tuh masih ada list yang saya dapatkan dari ini sendiri, dari apa operator fakultas teknik sendiri, Mbak Is maksudnya, itu datanya belum untuk listnya itu belum semua dosen ada gitu maksudnya. Dan nanti ini juga, ini cuman karena sebagai contoh aja saya coba masukkan dulu, karena untuk listnya ini juga dia tidak masuk ke pembobotan, maksudnya perhitungan, jadi cuma sebagai contoh aja. Ya kurang lebih ini untuk data dosennya. Udah ada 16 dosen, udah saya isi datanya. Nah, di sini untuk data dosen, misalkan kalau kita mau edit data dosen, mau melihat halaman data dosennya atau mau mengedit, atau kalau mungkin dari data dosennya itu namanya salah, NIM-nya salah, NIS-nya salah, NIS atau NIP-nya salah, NID-nya salah, itu kita bisa edit juga. Nah untuk halaman pengeditan data dosen itu sendiri, coba sini misalkan saya pengen mengedit ini Ibu Mei ini, kita ke Ibu Mei aja ya. Nah, cuman sebagai contoh aja. Jadi ini di halaman pengeditan data dosen di sini ada nama dosen, misalkan kalau misalkan kita mau mengeditnya di sini, kalau misalkan ada namanya yang salah atau kurang itu kita bisa editnya di sini. Itu sama kayak tadi ada mahasiswa juga, cuman ada penambahan sedikit untuk data, sedikit beda lah dari data mahasiswa tadi sama data dosen. Ini ada ini jenis kelamin, alamat juga, ini SNP, MMDN, ini kan saya belum dapat. Jadi ini datanya belum saya isi juga, nanti ini bisa diisi oleh pihak kampusnya kalau ketika sistem ini layaknya untuk dipakai, nanti bisa diisi. Karena ini saya cuma sebagai simulasi aja, karena ini juga ini satu NIP ini dan NID ini dia tidak masuk perhitungan, maka saya sengaja dikosongkan aja dulu, nanti bisa diisi oleh pihak kampus gitu. Sini ada jenjang akademik. Nah yang perlu diisi itu seperti ini, karena ini dia masuk kriteria tadi pembobotan, maka ini perlu kita isi sebagai perhitungan. Sebuah ini kan ada nilai-nilainya tadi, kriteria tadi maksudnya Pak. Nah jika sudah itu kita jika sudah di rumah, kita coba update and go back to list. Berepotan bahasa Inggris. Oke, nah jika sama untuk data dosennya juga sama, jika kita mau nambah data dosen, tinggal kita klik ini aja nih, data dosen ini, maka kita nambah data dosen gitu. Nah ini kita nambah misalkan baru siapa gitu, contoh aja semua, nanti datanya semua diisi lah, nambah
jika sudah diisi datanya maka otomatis dia akan ditambahkan. Nih datanya udah di atas ini, kita masuk otomatis. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada di mana? Skip. Nah, ini saya hapus aja. Mas baru coba. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk dari tampilan sama cara mengisi form data mahasiswa sama data dosen. Perinciannya tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini juga ini ada apa yang belum saya jelaskan. Datanya nanti aja. Ini input Excel mahasiswa. Ini seperti yang kemarin disuruh oleh Bapak bahwa untuk data mahasiswanya itu kalau bisa misalkan ada data mahasiswa dari Excel di ekspor aja langsung bisa. Nah, ini sudah saya buat Pak. Langsung di kalau misalkan ada data mahasiswa yang sudah ada langsung diekspor dari Excel, bisa langsung kita ekspor ke sistem ini. Coba kita buka. Nah, untuk kalau misalkan ada ini kita masukkan ke sini. Nanti kalau misalkan kita cari filenya, kalau filenya ada tinggal kita upload aja ke sini. Nah, gitu. Kalau misalkan ada filenya langsung upload aja. Ini otomatis datanya ada di sini. Sudah kita simpan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada data prodi sama apa ini? Data admin. Nanti next saya jelaskan nanti aja di akhir video. Nah, ini kan data ini tadi nggak ada yang kayak gini. Yang tadi Excel tadi. Kalau misalkan ada data yang tadi kita ekspor Excel maka nanti otomatis akan diupload. Jadi kita simpan nanti datanya udah siap. Oke, next berikutnya ini kita masuk ke data skripsi. Nah, ini data skripsi. Jadi data skripsi sini itu kita mengisi judul skripsi yang memang sudah di ACC dari pihak kampus atau pihak fakultas teknik itu sendiri. Nah, di sini saya coba ini saya mengambil judulnya ini. Saya cuma masukkan judul saya satu sama ini teman saya sama yang ini saya cuma asal-asalan game platform berbasis Android ini cuma saya karena belum saya dapatkan judul teman-teman untuk dimasukkan ke sini. Jadi ini cuma satu dua ini judul saya sama ini judul teman saya. Yang satunya ini cuma saya ngasal-ngasalan biar sudah simulasinya aja. Nah, di sini ada 3 data skripsi, jadi maksudnya judul skripsi. Nah, udah saya isi 3 judul. Jadi kalau misalkan mau nambah nanti tinggal kita nambah di deskripsi ini, tambah judul skripsi gitu. Nah, itu kita mau nambah nih. Misalkan contoh untuk formnya. Nah, di sini kalau misalkan data mahasiswanya udah kita isi dari semua judul skripsi, data mahasiswanya sudah direkap dan dimasukkan ke data ininya, aplikasinya, maka nanti ini otomatis yang tadi di halaman data mahasiswanya tadi datanya udah keisi semua, maka data mahasiswanya ini nama mahasiswa. Nah, ini nanti akan muncul secara otomatis database ini. Tinggal kita pilih aja, misalkan Alif Tauhid, pilih Alif Tauhid ini Al-Ahdan Al-Amin atau Sulfan. Ini maka ini misalkan Sulfan ini judulnya apa gitu. Ya, kita masukin aja bla 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 gitu. Sama ini bidang penelitiannya observasi atau wawancara gitu. Misalkan observasi. Nah, kita searching. Maka ini dia nambah secara otomatis. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, aja seperti contoh.
Oke, successful. Nah, jika dari kesemua datanya sudah diisi, dari data kriterianya, data mahasiswanya, data dosennya, sama data ininya apa, data skripsinya, judul skripsi yang sudah diisi, memang datanya sudah diisi semua, maka langsung saja kita ke halaman perhitungan. Nah, ini untuk dapat menentukan siapa dosen pembimbing ini dengan judul ini untuk mahasiswa ini maksudnya. Nah, di sini coba kita lihat skripsi misalkan. Untuk sistem pendukung keputusan penentuan pembimbing skripsi perlu teknik informatika. Nah, misalkan yang tadi Adito Ulama tadi kan. Di sini kalau misalkan kita untuk SPK ya berarti ini maksudnya ke SI. Nah, itu berarti untuk dosen-dosen SI-nya nanti itu kan udah di pihak kampus sudah bisa tahu sendiri siapa dosen SI itu, SI-nya siapa aja kan. Nanti datanya udah diisi juga. Nah, di sini coba saya pilih untuk SI-nya itu ada Pak Irwan, kemudian ada siapa lagi ya, Ahmad aja ada Pak Ahmad, Bumi aja lah. Nah, ini ada tiga. Nah, dari ketiga data terus ini ketika sudah diisi dipilih, maka nanti kita untuk perankingannya kita lihat untuk nilainya yang lebih tinggi itu berarti dia yang untuk nilainya yang lebih tinggi berarti dia itu dikategorikan sebagai dosen pembimbing pertama. Nah, begitu pun kalau misalkan nilainya agak sedikit tinggi lagi di kedua, yang ketiga gitu. Coba kita lihat perhitungannya. Nah, ini untuk perhitungannya kita lihat aja di bagian bawah dari dosennya ya. Nah, ini untuk dosen apa ini rinciannya kira seperti untuk perhitungannya dapat dilihat sampai ke bawah. Untuk meditasi rekomendasinya itu di paling bawah nih rankingan. Nah, untuk rankingan di sini sendiri itu untuk hasilnya itu Pak Irwan berada di posisi paling atas, berarti di Alhamdulillah Pak Irwan berarti dia menjadi untuk judul skripsi ini oh enggak, jadi untuk maaf salah. Jadi untuk hasilnya yang paling tinggi di sini tuh Pak Ahmad, pokoknya yang paling tinggi dari semua ini 0,225 ini angkat ini. Nah, berarti di sini yang paling tinggi nilainya di sini itu Pak Ahmad 0,23 hasilnya ini 0,23 sekian sekian. Ini untuk Bu Mei 0,160 dan sekian. Ini untuk Pak Irwan. Nah, berarti di sini nilai yang paling tinggi itu Pak Ahmad nilai 0,23, sedangkan Pak Irwan 0,20, Bu Mei 0,60. Berarti yang tepat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi itu yang bisa adalah Pak Ahmad, sementara yang kedua adalah Pak Irwan. Nah, jadi berarti yang pakai cuma dua ini, Pak Ahmad sama Pak Irwan. Untuk pembimbing satunya Pak Ahmad, sama pembimbing duanya Pak Irwan, dan seterusnya. Ini untuk hasil perhitungannya Pak. Kemudian contoh misalkan kita mau lihat yang lain lagi nih, perhitungan yang lain misalkan jadi jaringannya, contoh jaringan untuk judul skripsi apa ini, Obes Markas. Nah, di sini kita pilih misalkan mati, terus
Nah, ini datanya, coba kita lihat untuk jurus yang kedua. Mahasiswa Sulfan dengan judul model Smart Class merekomendasikan dosen pembimbing Marti Desari. Berarti Ibu Marti yang nilainya paling tinggi. Ini yang pertama, berarti yang kedua, berarti ini yang kedua, yang ketiga, berarti Marti pembimbing pertama, Pak Musa pembimbing kedua. Nah, kurang lebih seperti itu Pak penjelasan dari saya untuk perhitungannya. Oke, next, sekarang saya menjelaskan ini untuk data admin. Maksud cara data admin. Jadi untuk data admin di sini itu ini tampilannya. Ini untuk kita menambahkan. Kalau misalkan kita mau menambah admin, siapa gitu mau menambahkan admin, misalkan mau jadikan admin kedua admin, maka kita bisa nambahkan di sini. Sini cuma satu datanya. Datanya. Kalau misalkan mau nambah juga bisa. Contoh kita nambah. Kita mau nambah data admin sama Muhammad gitu. Muhammad. Nah, usernya siapa, Ahmad aja. Ahmad. Paspornya siapa, terserah. Ahmad. Maka di sini data adminnya jadi dua, ada dua data admin. Jadi nanti bisa login sebagai Muhammad, yang usernya Ahmad dan paspornya Ahmad. Sini adminnya dari Tauhid sama paspornya Tauhid juga, itu saya kasih. Nah, itu kurang lebih untuk penjelasan data adminnya. Kemudian ini data keprodi. Jadi data keprodi ini untuk nanti bisa di login, bisa masuk sebagai biar nanti kita nambahkan kaprodi biar supaya bisa login di halaman kaprodinya. Jadi di sini ditambahkan dulu ditambahkan sama admin dulu data kaprodinya, data kaprodinya. Nah, setelah sudah ditambahkan, maka berarti kaprodi ini dia bisa login di halamannya gitu. Jika nanti sudah login, maka nanti dikasih user sama ininya ke kaprodi biar nanti dia bisa login ke user sama paspornya ke kaprodi gitu. Nah, jika sudah ditambahkan nanti otomatis kaprodi ini dia sudah bisa login. Kalau misalkan mau nambah apa ini, lihat yang mau nambah nih, ketika mau nambah ini, kalau mau edit, kita mau edit kayak ini, kita edit misalkan mau edit namanya gitu, mau ganti edit namanya Bunda, contoh searching namanya itu ganti gitu. Nah, ini udah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu penjelasan di bagian halaman adminnya. Sekarang kita menuju ke halaman kaprodi. Ini kita logout dulu. Logout. Nah, jika kita mau login sebagai kaprodi, maka kita tinggal masukkan tadi usernya ke kaprodi. Nah, asalnya kaprodi. Nah, ini tampilan awal untuk halaman kaprodinya. Jadi kaprodi di sini tuh dia cuma bisa mengecek ya, dia cuma bisa mengecek perhitungan siapa dosen yang tepat dijadikan dosen pembimbing pertama dan kedua untuk judul skripsi ini. Nah, jadi cuma bisa mengecek seperti itu.
contohnya ini adalah sama juga halaman tampilan awalnya atau dashboardnya itu sama kayak tadi di data admin juga. Ini di bagian halaman kapturnya. Nah, di sini dia cuma diarahkan ke halaman perhitungannya saja. Jadi dia cuma bisa mengecek ini cuma bisa mengkalkulasi ya, melihat atau bisa melihat itu data maksudnya judul skripsi dengan pembimbing skripsi ini dia layak untuk menjadi pembimbing skripsi pertama dan kedua. Dan misalkan ini dipilih tadi tuh cuma bisa melihat aja. Nah ini misalkan sini berarti siapa tadi terserah pilih lah, misalkan Mei, terus Irwan, terus Ahmad, misalkan untuk dosen isinya. Dia cuma bisa melakukan perhitungannya. Jadi ini, nah dia cuma bisa masuk menentukan perhitungannya aja. Kira-kira dosen siapa yang pas untuk duduk ini, menjadikan sebagai dosen pembimbing pertama. Jadi di sini yang tadi seperti contohnya tadi di sini untuk mahasiswa dengan nama Ali Tauhid dengan judul sidang keputusan penentuan pembimbing skripsi perlu dengan matematika merekomendasikan dosen pembimbing Ahmad Riyadi. Nah berarti Pak Ahmad ini dia berada di posisi pertama, rankingannya berada di posisi pertama, dan Pak Ahmad ini tepatnya untuk menjadi dosen pembimbing pertama. Sementara yang kedua itu dari di sini ini posisi kedua Pak Irwan, sementara yang ketiga Bumi. Tadi yang jadi dosen pembimbing 1 dan 2 itu adalah Pak Ahmad sama Pak Irwan. Ini yang dilewatin. Nah dosen pembimbing cuma 2 ya. Ya kurang lebih seperti itu Pak penjelasan dari saya. Dan ini untuk tampilan dari ini halaman Kapolodinya. Ini untuk icon ini juga kita bisa mengecil membesarkan. Sama kalau di halaman admin juga sama. Nah kemudian sesuai dengan permintaan yang kemarin yang disuruh oleh Bapak ya, kalau bisa di bagian Kapoldi ini kalau misalkan dia sudah ditambahkan oleh admin, maka secara otomatis dia pun bisa merubah username sama paspornya. Nah ini sudah saya tambahkan juga Pak, jadi nanti ketika dia sudah bisa login dia bisa mengedit user sama paspornya. Nah ini dari bunda, atau misalkan dia pengen ganti namanya siapa gitu, ini misalkan siapa lah, Aisyah nah untuk paspornya bisa Aisyah juga, Aisyah. Nah, enggak ini namanya, ini usernya sama ini paspornya Pak, paspornya ini jadi siapa ini terserah. Saja lah Aisyah. Nah Aisyah save. Nah maka otomatis paspornya udah berubah. Nah Aisyah, nah orang lagi seperti itu Pak. Jadi sesuai yang permintaan yang kemarin ya, udah saya rubah juga untuk pemilihan di bagian kapolrinya. Yang katanya kemarin dari data kapolrinya ketika sudah diisi oleh admin, maka ketika sudah bisa dilogin oleh Kapolri maka ini juga bisa mengeditnya gitu. Jadi ini sudah saya tambahkan Pak.
Ya baik, saya rasa cukup dulu sampai sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah teknis atau ini mungkin nanti bisa langsung disampaikan kepada saya langsung aja Pak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di saat uh, dimanapun kita berada, semua kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih khususnya semoga dosen-dosen saya di Fakultas Teknik Informatika selalu diberikan kesehatan, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya semua selalu sehat, selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya lancar supaya mereka bisa menjadi dosen-dosen terbaik di Universitas Negeri Yogyakarta, dosen-dosen yang bisa membawa anak-anak didiknya menjadi anak-anak yang berbudi pekerti yang luhur dan bisa menjunjung nama tinggi alma mater Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Semoga uh, software yang dapat saya buat ini bisa layak dipakai di Fakultas Teknik, dan semoga bisa membantu Fakultas Teknik sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.